Babak 60, pembunuhan tiba-tiba. Singgasana dewa pasti memiliki kantong yang dalam. Kalau saja aku bisa menemukan Zero. Petik 1. Hadiah pada poster Zero yang dicari sangat memikat, tetapi Frenzied Sword tahu bahwa ketika dia beroperasi sendirian, itu seperti mencoba mencari jarum di tumpukan jerami. Meskipun itu mungkin sangat disayangkan, itu tidak terlalu mengganggunya. Mata Frenzied Sword dipenuhi dengan api saat dia memandang Han Xiao. Selama aku menempel pada orang ini, aku akan naik level lebih cepat daripada siapapun. Awalnya, melakukan semua pencarian aneh yang Han Xiao berikan kepadanya memberinya rasa benci. Namun, secara bertahap dia menemukan bahwa mereka tidak seburuk itu, paling tidak, mereka menarik untuk dilakukan. Dibandingkan berburu monster, berlarian untuk melakukan, tugas ini jauh lebih sederhana. Tentu saja, ini mengorbankan moralitasnya. Suatu hari, dia menyadari bahwa pikirannya menjadi lebih terbuka, dan dia memiliki pencerahan, rasa malu hanyalah hambatan bagi evolusi manusia. Aku, C4 Bull. Tidak, aku hanya transenden. Aku telah menemukan jalan. Petik 2. Apakah pria itu menyukaimu atau semacamnya? Tanya Luqian yang bingung ketika dia menunjuk ke Frenzied Sword. Dia menatap Han Xiao melamun dari pintu masuk bengkel. Petik 2. Dia sepertinya sangat tulus. Kenapa kamu tidak memberinya kesempatan? Dia menggoda, terkikik. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara secara normal dengan Han Xiao sejak kesalahpahaman. Han Xiao memutar matanya dan mengulurkan tangan untuk menggelitiknya, membuatnya berteriak dan menghindar, terkejut. Memeluk sisinya dengan tangan bersilang, Luqian memperhatikan Han Xiao dengan mata anjing untuk mengantisipasi serangan berikutnya. Upaya kakeknya bermain mak comblang awalnya menyebabkan banyak sakit kepala. Namun, dia segera menemukan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir karena Han Xiao tidak terlalu tertarik padanya. Untuk lebih spesifik, dia bahkan tidak tertarik pada wanita sama sekali. Meskipun ini meredakan kekhawatirannya, itu juga menimbulkan kekhawatiran lain. Hati seorang wanita tidak terduga. Berikan perhatiannya dan dia mungkin mewaspadai kamu, tetapi mengabaikannya juga tidak akan melakukannya. Sayangnya, penampilan seseorang juga memainkan faktor penting. Jika kamu cukup tampan, kamu tidak perlu khawatir. Pakaian kasual Luqian mengungkapkan pandangan menggoda dari bagian depannya, tetapi tidak melakukan apapun untuk menggerakkan hati Han Xiao. Sudah bekerja hingga 15 jam hampir setiap hari baru-baru ini, kerajinan menjadi satu-satunya hal yang bisa dipikirkannya. Kadang-kadang, dia bahkan mendapati dirinya merancang senjata dan senjata dalam mimpinya. Dan bagian yang menakutkan adalah bahwa sekali, ketika dia bangun, dia menyadari bahwa desainnya semua praktis. Ini berfungsi sebagai panggilan bangun tidur untuk Han Xiao, dan dia akan berpikir kembali ke masa-masa yang menyenangkan dengan Mei Mei, dan selusin lebih mantan pacar untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Semua nama ini terdengar sama, tetapi mereka adalah karakter yang berbeda dalam bahasa Cina. Seorang lelaki mungkin mati, tetapi ia harus turun bersama burungnya. Han Xiao mengabaikan Frenzied Sword. Dengan perhitungannya, tes beta akan berakhir dalam sehari. Satu-satunya alasan Han Xiao memilih untuk melakukan kontak dengan pemain adalah untuk menguji fungsi NPC. Tiba-tiba, antarmuka menyala. Garis bawah. Kamu telah memicu pencarian mendadak, pembunuhan. Petunjuk quest, pembunuh itu mendekat. Persyaratan penyelesaian, bertahan dari pertemuan. Quest reward, tidak diketahui. Wajah Han Xiao menegang. Serangan itu bisa terjadi kapan saja. Sial, lu tidak ada di rumah sekarang. Petik 2. Untuk pencarian yang telah dipicu meskipun Feng Jun dan anak buahnya berjaga-jaga di lingkungan itu berarti bahwa musuh pasti memiliki semacam kemampuan khusus untuk menyerang tanpa terdeteksi. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah manusia super. Han Xiao segera berlari ke kamarnya untuk mengambil peralatannya. Sangat penting untuk menghindari menyeret Lutua dan Luqian ke dalam campuran karena itu bisa membahayakan rencananya untuk membuka skenario tersembunyi bahwa dia telah datang ke sini selama ini. Menghadapi penyerangnya secara langsung juga lebih dari gayanya. Sword Frenzied mengejar Han Xiao. Ketika mereka berlari, Han Xiao mulai merasa seperti seseorang mengawasinya. Suhu udara tiba-tiba mulai turun, menyebabkan Frenzied Sword menggosok tangannya ketakutan. Bahkan dia bisa merasakan niat membunuh di udara. Saat mereka berjalan menyusuri lorong, rasa bahaya Han Xiao mulai meningkat dari kesemutan menjadi alarm. Kegelapan sudah merayapi pasangan yang tidak tahu itu. Sebelum mereka menyadarinya, mereka diangkut ke dunia tanpa penglihatan dan suara. Namun anehnya, kegelapan pekat ini membuat Han Xiao merasa sangat aman dan nyaman, seolah-olah dia kembali ke rahim ibunya. Yang tersisa hanyalah daya pikat yang luar biasa untuk jatuh ke dalam tidur yang kekal. Sebuah ilusi. Han Xiao memaksa matanya terbuka. Garis bawah. Kamu sedang diserang ilusi.
Karena INT kamu lebih tinggi dari 50, kamu dapat menolak efeknya. Kegelapan di sekitar Han Xiao mulai pecah ketika efek ilusi memudar. Ketika Han Xiao sadar kembali, dia menemukan bahwa ada seorang pria yang berdiri 5 meter jauhnya dengan pistol yang diarahkan langsung kepadanya. Pembunuh itu mengenakan senyum kemenangan. Klik. Dia menarik pelatuknya. Mata Han Xiao membelalak. Bagaimana aku bisa menghindari tembakan dari jarak dekat? Orang sering mengatakan bahwa waktu melambat dalam menghadapi bahaya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pada tingkat yang sama sekali baru. Di hadapan kematian yang akan segera terjadi, dunia di sekitar Han Xiao tiba-tiba mulai melambat. Ekspresi panik di wajah Han Xiao digantikan oleh ekspresi kesejukan mutlak ketika pikirannya menyingkirkan semua pikiran dan emosi yang tidak perlu untuk memproses situasi. Ini belum selesai. Aliran waktu dilanjutkan. Pada saat peluru keluar dari laras, Han Xiao mengaktifkan strafe menyebabkan seluruh tubuhnya tampak memudar dan muncul kembali. Efek strafe memungkinkan pengguna untuk pindah kemana saja dalam radius 3 meter, tetapi itu tidak sepenuhnya instan. Sementara setiap gerakan menggunakan strafe akan tampak sangat cepat, bergerak jarak yang lebih pendek akan lebih cepat. Han Xiao mampu menghindari tembakan fatal dengan bergerak hanya 2 inci. Peluru menyerempet melewati sisi wajahnya, semua itu disebabkan oleh sensasi yang membakar. Ekspresi si pembunuh berubah. Bagaimana dia bisa menghindari tembakan pasti membunuhku? Dengan kekuatan ilusinya, Norsa telah berhasil melakukan lebih dari 100 pembunuhan untuk organisasi kriminal. Sejauh ini, tidak masalah apakah targetnya juga memiliki kekuatan super. Namun, menurut intel yang diberikan kepadanya, Zero paling banyak berada di level agen elit. Bagaimana mungkin seseorang yang mengandalkan mesin untuk bertarung dapat membebaskan ilusinya? Intel benar-benar melenceng. Saat Han Xiao mengelak, dia mengeluarkan kedua Berserk Eagles dari pinggangnya dan diaktifkan Overload saat dia melepaskan tembakan-tembakan memekakkan telinga. Mundur dari tembakan begitu kuat sehingga menyebabkan tangannya bergetar. Bang, bang, bang. Semua tembakan menemukan tanda mereka di dada Norsa. Serangan balik yang sempurna. Penggunaan strafe yang terampil oleh Han Xiao mungkin tidak tampak sulit, tetapi tidak mungkin untuk berhasil tanpa kekayaan pengalaman tempur yang ia miliki. Norsa mulai terhuyung mundur. Dia telah menggunakan energi untuk melindungi tubuhnya, kalau tidak, dia akan tercabik-cabik. Batuk seteguk darah, ia segera memanggil energi apapun yang tersisa untuk kembali dan melarikan diri. Han Xiao menyipitkan matanya dan mengejar ketika dia mengisi senjata dengan incendiary ammo untuk melepaskan tembakan ke arah pelarian Norsa. Lautan api berikutnya memaksa Norsa berhenti di jalurnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik menghadap Han Xiao. Mata Norsa mulai bersinar dengan aura 7 warna yang misterius. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu sedang diserang ilusi. Karena INT kamu lebih tinggi dari 50, kamu dapat menolak efeknya. Bang! Han Xiao tanpa ragu melepaskan satu tembakan akurat yang melubangi tenggorokan pembunuh itu. Norsa mencengkeram lehernya dengan ngeri. Kekuatan ilusi aku tidak pernah mengecewakan aku. Kenapa dia tidak terpengaruh? Petik 1. Han Xiao melangkah maju untuk memukul Norsa ke tanah dengan kedua senjata. Dia kemudian menempelkannya di dadanya, menjepitnya ke tanah. Bang! Suara tembakan itu membosankan. Ketika peluru pembakar menembus tubuh Norsa, organ-organ internalnya segera dibakar. Dia mulai memukul-mukul anggota tubuhnya dengan liar, tetapi hanya sesaat. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah membunuh pelaksana organisasi kriminal, Norsa LV. Superhuman menghasilkan 7.500 XP. Kamu telah menyelesaikan pencarian mendadak, pembunuhan. Kamu telah dihargai dengan kartu pemanggilan karakter. Han Xiao mengatur napasnya. Darah telah menodai topengnya dan meneteskan wajahnya ke lantai. Itu diam, terlepas dari derak nyala api. Kematian Norsa membebaskan Frenzied Sword dari ilusi. Rahangnya terjatuh saat menyadari akibat dari pertempuran. Apa yang baru saja terjadi di sini? Feng Jun datang terlambat ke pesta dengan timnya dari agen lapangan yang lengkap. Ketika dia melihat darah di topeng Han Xiao, reaksi pertamanya adalah merasakan dagu Han Xiao untuk setiap luka. Apakah kamu terluka? Apakah kamu buta? Bentak Han Xiao, menunjuk ke pipinya. Itu bagus, Feng Jun menghela nafas lega sebelum menatap Han Xiao dengan nada meminta maaf. Mereka telah gagal dalam tugas mereka untuk membuatnya tetap aman. Itu bukan salahmu, kata Han Xiao menghibur. Pria ini adalah pelaksana organisasi kriminal, jelasnya, menunjuk ke arah mayat Norsa. Dia seorang pembunuh yang tidak pernah gagal. Norsa Connor. Norsa ditakuti secara luas bahkan di antara 6 negara. Suatu kali, dia telah menembak jatuh seorang pejabat tinggi Star Dragon di siang hari bolong meskipun keamanannya ketat.
Setelah mengkonfirmasi identitas mayat itu, keterkejutan Feng Jun berubah menjadi takjub. Tunggu, dia datang untuk membunuhmu. Tetapi kamu malah membunuhnya. Apakah kamu benar-benar sekuat itu? Kamu baru menyadarinya sekarang. Han Xiao memelototinya saat dia memeriksa antarmuka untuk hadiah pencarian. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kartu pemanggilan karakter, kamu dapat menggunakan kemampuan karakter ini satu kali. Karakter, Norsa Connor. Kemampuan, daya ilusi hanya target dengan lebih dari 50 INT yang dapat menahan kemampuan ini. Hitung penggunaan, 0/1. Kartu pemanggilan karakter cukup umum di galaksi. Mereka hanya turun dari pencarian khusus, dan fungsinya adalah untuk memungkinkan pemain untuk menggunakan kemampuan karakter NPC yang dinyatakan pada kartu. Di galaksi, orang-orang bertani dan menjual ini untuk mendapatkan uang, tetapi hanya para pemain kaya, yang mampu menggunakan mereka tanpa pandang bulu, yang membelinya. Meskipun bukan gaya Han Xiao, selalu lebih baik untuk memiliki lebih banyak alat yang dapat digunakan seseorang. Untungnya, Han Xiao telah menetapkan semua poin statnya ke INT sebelumnya, jika tidak semuanya akan berjalan sangat berbeda. Organisasi Germinal, terima kasih atas hadiahnya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin menerima hadiah kamu sekarang? YT. Iya nih. Itu adalah item, gunakan, yang bisa disimpan dalam antarmuka, memungkinkan Han Xiao menariknya kapanpun dia membutuhkannya. Sementara itu, Frenzied Sword masih berusaha memahami situasinya. Ketika dia menggunakan fungsi pemeriksaan untuk mengetahui bahwa pria misterius berbaju hitam ini selaras dengan inisiatif pertahanan strategis Star Dragon, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Han Xiao dengan heran. Kamu kenal orang ini? Feng Jun bertanya pada Han Xiao dengan penasaran saat dia menunjuk ke Frenzied Sword. Abaikan saja dia. Saat Han Xiao menyeka darah wajahnya dengan sapu tangan yang diberikan Feng Jun kepadanya, dia mengerutkan kening. Jika Norsa menemukanku, maka itu berarti organisasi Germinal harus tahu persis di mana aku berada. Tidak harus, jawab Feng Jun. Departemen Intelijen memiliki jaringan yang terkunci. Siapapun dari kamu diblokir agar tidak dikirim keluar. Petik 2. Roh Han Xiao segera terangkat. Apakah kamu yakin? Feng Jun mengangguk. Tapi, Norsa jelas tidak beroperasi sendirian. Dia pasti telah menyerahkan intel ke mata-mata Germinal yang bersembunyi di dalam ibu kota. Mungkin hanya masalah waktu sebelum mereka menyampaikan informasi. Petik 2. Han Xiao tiba-tiba mulai berlari keluar dari gang. Hei, kamu mau kemana? Teriak Feng Jun cepat-cepat. Aku masih harus membawamu kembali ke markas untuk tanya jawab. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat minta izin untuk menutup semua pintu keluar kota. Petik 2. Mungkin saja Norsa mengetahui keberadaannya dari mata-mata di kota, dan bahwa dia langsung datang kepadanya tepat setelah itu. Kalau begitu, belum terlambat untuk bertindak. Han Xiao tahu persis siapa kepala honco dari jaringan mata-mata itu. Alasan dia tidak mengambil tindakan terhadapnya sejauh ini adalah bahwa Germinal hanya akan mengirim pengganti untuk mengambil alih. Sebaliknya, membiarkannya hidup memiliki kelebihan. Kematian Norsa akan mengkonfirmasi kehadiran Han Xiao di ibu kota barat, tetapi jika dia bisa menghentikan intel untuk keluar, Germinal tidak akan dapat menentukan lokasinya. Tentu saja, semua ini hanyalah dugaan, mungkin saja mata-mata telah meninggalkan kota untuk mengirim intel. Namun demikian, itu layak dicoba. Li Yalin, beritahu yang lain untuk bertemu denganku di distrik 8. Ini adalah koordinatnya, ingatlah untuk mengendarai mobil. Dari semua tempat, daerah kumuh. Kuharapkan setidaknya sebuah restoran mewah. Tidak ada waktu, lakukan saja apa yang aku minta. Setelah menutup telepon, Han Xiao menghancurkan jendela mobil terdekat di pinggir jalan dan melompat masuk. Pemilik itu membuat panggilan telepon tepat di samping mobilnya ketika suara tiba-tiba kaca pecah membuatnya ketakutan. Dia segera berlari ke sisi pengemudi dan meraih kerah baju Han Xiao. Kamu, keluar sekarang. Detik berikutnya, dia mendapati dirinya menarik setengah jalan ke dalam mobil dengan kepalanya terjepit di setir, menyebabkan klakson mobil berbunyi berisik. Pengaturan waktu yang bagus. Han Xiao segera mulai mencari kunci mobil di tubuh pemilik mobil yang malang itu. Setelah menemukan mereka, dia dengan tidak sopan mendorongnya keluar dari jendela dan melesat ke kejauhan. Ketika pemilik mobil duduk linglung di lantai dengan memar besar di wajahnya, dia bertanya-tanya dengan suara keras, "Sial, sejak kapan pencuri mobil ini berani?" Saat Han Xiao meliuk-liuk di tengah lalu lintas dengan kecepatan tinggi, dia segera menyadari raungan sirene polisi. Mobil di depan, berhenti sekarang. Teriak petugas polisi lalu lintas dengan sepeda motornya. Han Xiao melemparkan SIM pemilik mobil keluar dari jendela dan berteriak, "Kurangi poin sebanyak yang kamu suka."
Petugas akhirnya membuntuti Han Xiao sampai ke distrik 8, di mana Han Xiao dengan cepat turun dan mulai melangkah dengan langkah-langkah besar. Polisi yang gigih berlari ke arahnya untuk menghalangi jalannya. Kamu, berhenti sekarang. Han Xiao memutar matanya dengan putus asa. Dengan irisan cepat yang tidak akan pernah terlihat oleh petugas polisi, dia menghajarnya dengan dingin. Melalui serangkaian gang yang berliku-liku, dalam proses itu, membuang 3 perampok, Han Xiao segera tiba di sebuah bangunan gereja kecil yang bobrok. Itu sekarang digunakan sebagai sarana perlindungan oleh beberapa orang tunawisma. Pada masa perang di masa lalu, agama telah menjadi sarana dukungan mental bagi banyak orang. Pada satu titik, gereja ini khususnya telah berhasil mengumpulkan jutaan orang percaya. Namun, penyelamat yang mereka yakini tidak pernah muncul, jadi pada akhirnya, orang-orang berhenti percaya. Ada sejumlah gelandangan di dalam gedung, tetapi ketika Han Xiao tidak bisa melihat yang dia cari, dia tiba-tiba mengambil yang terdekat dan bertanya, "Pernahkah kamu melihat seorang pria berjanggut tinggi dengan tato merah serigala di punggung tangannya?" Petik 2. Gelandangan menggigil saat melihat darah yang menutupi Han Xiao. "Maksudmu Lu Gaoen?" Jawabnya lemah. "Kami memanggilnya, tanpa lidah, karena sepertinya dia tidak pernah berbicara. Aku pikir dia pergi ke suatu tempat di sore hari." Petik 2. Sore. Bahkan warga biasa perlu melalui pemeriksaan panjang di salah satu dari 3 pos jaga untuk meninggalkan ibu kota barat. Karena saat ini baru pukul 14, masih ada peluang bagi Han Xiao untuk menghentikannya. Dia tidak bisa mengandalkan Divisi 13 untuk melewati perintah pembatasan. Bahkan jika mereka mau, akan butuh waktu bagi mereka untuk mengambil keputusan. Pada saat itu, Lu Gaoen kemungkinan besar telah meninggalkan ibu kota. Han Xiao mengerutkan alisnya. Manakah dari 3 pintu keluar tempat Lu Gaoen berada? Waktu terus berjalan. Lu Gaoen pergi kurang dari 2 jam yang lalu, artinya dia pasti telah menerima intel Norsa saat itu. Karena Norsa datang langsung untuk membunuhnya, dia pasti menugaskan Lu Gaoen melaporkan informasi itu kembali ke organisasi mereka. Lu Gaoen pasti tidak berharap Han Xiao tahu tentang dia, jadi dia tidak akan melihat kebutuhan untuk mengirimkan intel dengan tergesa-gesa. Dalam keadaan seperti itu, pas kota yang akan ia gunakan kemungkinan besar adalah yang terdekat dengannya, pas barat laut. Namun, itu masih mungkin bahwa dia akan memilih untuk menggunakan salah satu dari pas lebih lanjut. Tidak ada cara untuk mengatakannya. Han Xiao, kita di sini. Untuk apa kamu memanggil kami di sini? Petik 2. Li Yalin, Zhang Wei, dan Lambert tiba. Mereka berhasil datang tepat waktu berkat tumpangan Li Yalin, mobil sport kuning yang dapat dikonversi. Misi darurat. Salah satu mata-mata kriminal di sini memperoleh beberapa informasi penting. Ada kemungkinan dia belum meninggalkan kota, tetapi dia bisa berada di salah satu dari 3 jalan masuk itu. Petik 2. Li Yalin menghapus senyum lucu dari wajahnya setelah mendengar kerasnya situasi. "Apakah kamu punya fotonya?" tanyanya. Han Xiao mengambil secarik kertas koran di sekitarnya dan mulai menggambar gambaran kasar Lu Gaoen dari ingatannya yang pudar. Dia kemudian menarik pria tunawisma dari sebelumnya dan menyalak, "Lihat ini, apakah itu terlihat seperti Lu Gaoen?" Mata harus lebih rendah. Hidungnya sedikit bengkok, rambutnya lebih pendek. Dengan bantuan lelaki itu, Han Xiao mampu menghasilkan sketsa Lu Gaoen dengan kemiripan 70 atau 80%. Dia kemudian menyerahkannya kepada trio dan menginstruksikan, "Mari berpisah dan meminta petugas keamanan untuk mengawasi orang ini. Li Yalin dan aku akan membawa mobilnya ke pintu masuk kota terjauh, sementara kalian masing-masing akan pergi ke 2 lainnya." Petik 2. Wajah Zhang Wei berkedut saat Han Xiao memberi mereka perintah. "Apakah aku masih pemimpin tim ini?" Meskipun demikian, dia membiarkannya seperti keadaan darurat. Ketika mereka berangkat, Han Xiao segera melompat ke kursi pengemudi mobil Li Yalin. "Hei, ini mobilku," gerutu Li Yalin segera. "Aku akan menyetir. Kamu mengemudi terlalu lambat." "Kamu tidak percaya pada keterampilan mengemudi agen top?" Li Yalin sangat marah sehingga alisnya hampir berkerut terbalik. Sayangnya, dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk berdebat, jadi dia dengan enggan masuk ke kursi penumpang. "Kencangkan sabuk pengamanmu, ingat Han Xiao." Li Yalin memutar matanya ke arahnya, menjawab, "Kamu pasti bercanda. Aku seorang petinju, aku akan baik-baik saja tidak peduli seberapa cepat kamu pergi." Petik 2. "Sesuaikan dirimu," jawab Han Xiao dengan anggukan polos saat dia menginjak pedal gas. Setengah jam kemudian, sebuah mobil sport kuning muncul di pintu selatan. Berputar hampir penuh lingkaran, mobil meninggalkan 4 tanda ban hitam mendesis di jalan ketika tiba-tiba berhenti. Blur. "Hei, kupikir kamu petinju. Kamu, jangan bicara padaku beliar." Li Yalin muntah tanpa henti saat dia bersandar di pintu mobil. Setengah jam, dan 27 kecelakaan mobil. Atau 28.
Kepalaku berputar sangat keras sehingga aku bahkan tidak bisa menghitung. Siapa yang mengajarimu mengemudi? Han Xiao mengangkat alis. Apakah mengemudi harus diajarkan? B. Bukan. Pengemudi pertama tidak memiliki siapapun untuk mengajarinya, bukan? Li Yalin ternganga memandangi logika sempurna Han Xiao. Dia akan menembak balik padanya ketika, tiba-tiba, keinginan untuk muntah menendang lagi, menyebabkan dia melemparkan kepalanya kembali ke samping. Sangat. Aku hanya menyetir sedikit, itu saja. Petik 2. Sedikit cepat. Aku ragu kata, rem, bahkan ada dalam kosakata kamu. Petik 2. Baik, mari kita berhenti membuang waktu. Ketika Li Yalin mencoba bangkit kembali, dia kehilangan keseimbangan dan hampir tersandung tumpukan muntahnya sendiri. Untungnya, Han Xiao mampu memberikan dukungan tepat waktu. Sambil menggelengkan kepala, dia mulai menyeretnya bersamanya menuju pos penjaga. Ketika mereka mendekati pos, pasukan yang ditempatkan berteriak, berhenti. Tunjukkan ide kamu. Petik 2. Ketika Han Xiao merogoh sakunya untuk mengeluarkan kartu identitasnya, ekspresinya membeku ketika dia menyadari bahwa dia lupa membawa mereka. Tanpa bertanya, ia langsung merogoh saku Li Yalin untuk menemukan miliknya. Kantong atas. Tidak ada. Kantong bawah. Tidak ada. Di mana kartu pas kamu? Tanyanya. Saat Li Yalin masih tampak terlalu pusing untuk berpikir jernih, Han Xiao terus merasakan tubuh dinamitnya untuk itu. Aku dimanfaatkan. Aku menemukannya, bersukacitalah Han Xiao. Dia kemudian memegang pas ke arah penjaga, yang telah meneguk pertunjukan. Oh, kalian adalah agen. Masuklah. Ketika Han Xiao mengambil beberapa langkah ke depan, dia menemukan bahwa Li Yalin masih terpaku di tempat, memberinya tatapan mematikan. Apa yang salah? Percepat. Li Yalin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Kembalikan ide aku, katanya kaku. Kenapa cerewet sekali? Jawab Han Xiao dengan tidak sabar. Dia kemudian dengan santai berjalan kembali ke arahnya dan memasukkan pas kembali ke saku belakangnya. Mata Li Yalin melebar. Aku dimanfaatkan lagi. Han Xiao kemudian berjalan menuju pos jaga untuk memberikan sketsa Lu Gaoen petugas keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan. Harap tunggu sebentar saat sistem melakukan pemindaian rekaman. Li Yalin memasuki pos penjaga masih menggigit bibirnya. Cara Han Xiao merasakannya sepertinya tidak mengandung niat buruk sama sekali. Karena itu, dia mengalami kesulitan bahkan marah padanya. Dia hanya sangat tidak bahagia, untuk beberapa alasan, dan dia terus memelototinya. Lu Gaoen bekerja untuk organisasi intelijen yang dikenal sebagai Stormeye, salah satu dari banyak subkelompok yang diam-diam di bawah sayap organisasi kriminal. Di sebagian besar kota, Stormeye memiliki satu kontak kepala yang bertugas menyampaikan informasi kembali ke organisasi kriminal, serta beberapa agen rahasia yang mengumpulkan intel dan hanya melaporkan kembali ke kontak kepala. Salah satu agen Lu Gaoen telah melaporkan melihat seseorang yang cocok dengan deskripsi Zero di distrik 7. Ketika pada awalnya tidak jelas lokasi Han Xiao, Lu Gaoen telah menemukan, setelah penyelidikan berulang-ulang, bahwa ada daerah di distrik 7 yang tampaknya ditutup rapat-rapat. Dan diawasi dengan ketat oleh Divisi 13. Kemungkinan besar tempat Zero bersembunyi. Setelah mengetahui bahwa transmisi yang meninggalkan kota sedang diblokir, ia menyadari bahwa Divisi 13 pasti sudah mengenalnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk offline dan memisahkan komputernya agar tidak terlacak sebelum menuju pintu masuk kota untuk pergi. Saat ini, Lu Gaoen dicampur dengan kerumunan orang yang mendekati salah satu pintu masuk kota. Norsa pasti sudah menyelesaikan pembunuhan sekarang. Tiba-tiba, gerbang besar berpagar logam di depannya ditutup. Apa yang terjadi? Mengapa kita dihentikan? Kami memiliki perintah untuk sementara menutup pintu keluar, mengumumkan seorang prajurit, memulai keributan di antara kerumunan. Mengapa mereka menutup gerbang? Lu Gaoen terkejut. Apakah Norsa gagal? Namun, karena dia sangat berhati-hati selama 2 hingga 3 tahun terakhir, dia tidak khawatir ketahuan. Dia orangnya. Teriakan tiba-tiba dari belakang menyebabkan Lu Gaoen berbalik. Ada sekelompok pasukan berjalan mengancam ke arahnya. Mereka jelas mengejarnya. Mustahil. Lu Gaoen segera melihat sekelilingnya untuk menemukan jalan keluar, tapi sudah terlambat. Tidak hanya dia dikelilingi oleh orang banyak, ada terlalu banyak pasukan di sekitarnya. Saat keputusasaan memenuhi dirinya, ia membiarkan seorang prajurit menjepitnya ke tanah tanpa perlawanan. Saat Han Xiao muncul di tempat kejadian, dia menghela napas lega. Kami berhasil tepat waktu. Kamu benar-benar melakukannya. Li Yalin kagum. Bagaimana kalian tahu itu aku? Tanya Lu Gaoen sambil mengangkat kepalanya untuk menatap Han Xiao. Han Xiao menatapnya dengan jelas. Di galaksi, Lu Gaoen adalah kontak utama untuk semua pemain sekutu kriminal di ibu kota barat.
Ketika Lu Gaoen mengundurkan diri dari nasibnya, ia memutuskan untuk mengaktifkan kantung racun yang tersimpan di giginya. Dia lebih baik mati daripada membocorkan informasi apapun mengenai organisasi yang telah dia dedikasikan seumur hidupnya. Tiba-tiba, Han Xiao mengeluarkan pistolnya untuk melepaskan tembakan ke kepala Lu Gaoen, mengirimkan jejak darah dan masalah otak muncrat keluar. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah membunuh Lu Gaoen LV, 12 mendapatkan 3.500 pengalaman. Han Xiao mengangkat senjatanya untuk mengeluarkan asap dari larasnya. Jika kamu ingin mati, setidaknya beri aku pengalaman. Mengapa kamu membunuhnya? Li Yalin tertegun oleh tindakan tiba-tiba Han Xiao. Divisi 13 jelas dapat mengambil banyak informasi penting darinya. Ada racun yang tersimpan di giginya, kukunya, dan dia bahkan menyembunyikan beberapa jarum di pakaiannya. Kami tidak akan bisa menghentikannya bunuh diri. Petik 2. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, kematian Lu Gaoen benar-benar tidak berarti baginya, dia sudah memiliki semua informasi yang dia butuhkan. Meskipun demikian, segalanya menjadi sedikit tidak pasti. Sepertinya aku lebih baik mempercepat, pikirnya. Di Black Raven Valley Base, Guild Throne of Gods telah berkumpul untuk pertemuan dalam game. Segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Karena para penguji beta yang lain sibuk dengan naik level, panggilan mereka untuk mendapatkan informasi tidak terjawab. Ketika Jupiter marah tentang apa yang harus dilakukan, seseorang berteriak, "Pemimpin." Petunjuk pencarian berubah. Petik 2. Jupiter memulai. Setelah memeriksa tab pencarian, ia menemukan bahwa lokasi pencarian sebenarnya telah diperbarui. Sekarang dinyatakan bahwa Zero ada di dalam ibu kota barat. Misi itu diperbarui. Jupiter menggaruk kepalanya. Namun, sementara dia bingung, dia tidak kesal. Itu adalah hari ke-12 dan hari terakhir dari tes beta, dan sejauh ini mereka belum membuat kemajuan. Kami akan mengirim anggota untuk mencari di ibu kota barat setelah peluncuran resmi. Setelah game diluncurkan, Guild akan dapat memanfaatkan sepenuhnya keunggulannya dalam jumlah. Dengan begitu banyak anggota, tidak mungkin mereka tidak akan dapat menemukannya. Jupiter mengepalkan tinjunya. Pencarian kelas B ini adalah milik kita untuk diambil. Ini adalah kesempatan mereka untuk mengambil langkah di depan saingan mereka. Di markas Germinal, sebuah laporan sedang dibacakan kepada bos. Komandan Rosa terakhir terdengar dari ibu kota barat. Seorang pria lain juga menghilang bersamanya, Lu Gaoen, kontak kepala kami di Stormai. Li Ruo mengatakan bahwa dia akan segera mencari pengganti untuknya. Petik 2. Ini nol, kata bos itu tiba-tiba. Dia membungkam Rosa dan Lu Gaoen untuk menjaga kerahasiaannya. Jadi kamu berada di ibu kota barat. Divisi 13 Star Dragon pasti menjaganya di bawah perlindungan mereka. Petik 2. Rosa adalah pembunuh bayaran dari organisasi kriminal, sementara bahkan Lu Gaoen telah memberi bos kesan yang baik. Itu adalah kerugian besar. Itu mengecam Zero. Bos sangat marah. Nol, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan aman selama kamu menemukan perlindungan? Ketika dia pertama kali meremehkan Han Xiao, seiring waktu, dia menjadi sadar akan ancaman yang dia ajukan. Menurut analisis rekaman keamanan dari laboratorium Valkyrie, Zero tidak pernah menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Di mana ia mendapatkan intel mereka dari tetap menjadi misteri. Pesan Stormai untuk menunjukkan lokasi Zero. Aku tidak peduli jika dia bersembunyi di markas divisi 13, temukan dia apapun yang diperlukan. Petik 2. Suara bos dipenuhi dengan niat membunuh. Karena tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti informasi vital apa yang dimiliki Zero, menyingkirkannya sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut adalah satu-satunya pilihan. Siapkan 5 komandan dan 200 burung hantu malam untuk segera bertindak segera setelah dia ditemukan. Aku akan mengizinkan penggunaan peluru kendali. Nol, kamu sudah mati. Tes beta sudah berakhir. Pukul 0:30. Frenzied Sword menghela nafas ketika dia melihat penghitung waktu mundur. Andai saja dia bisa memiliki sedikit lebih banyak waktu untuk berlatih. Tentu saja, dia secara keseluruhan masih cukup senang dengan kemajuan yang telah dibuatnya. Pencarian Han Xiao mungkin sangat tidak pantas, tetapi mereka benar-benar memberi banyak pengalaman. Selain itu, semua peralatan yang dia beli darinya membantu meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Meskipun serangkaian keterampilan kelas mekanik sebagian besar berputar di sekitar kerajinan, yang tidak disukainya, melihat kekuatan Han Xiao telah memberikan Frenzied Sword semua penegasan yang ia butuhkan. Aku juga, secara bertahap akan menjadi sekuat itu. Akan ada tempat di antara pro untukku. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Tes beta disimpulkan. Countdown ke peluncuran game, 122 hari, 1 jam, 23 menit.
Han Xiao menggelengkan kepalanya ketika mengetahui bahwa tombol papan diskusi telah berwarna abu-abu. Sepertinya aku benar, jumlah waktu antara perubahan versi di dunia nyata tidak disinkronkan dengan waktu aku saat ini. Mengapa kamu menggelengkan kepala? Tanya Gu Hui tiba-tiba. Aku ingin tahu informasi apa yang kamu miliki. Han Xiao saat ini berada di dalam ruang konferensi di markas divisi 13. Ada 3 tembakan besar yang duduk di depannya, Gu Hui, Direktur Divisi, serta 2 kepala Departemen Intelijen dan Departemen Operasi Rahasia. Divisi 13 telah mengetahui sejak awal bahwa Han Xiao harus memiliki beberapa tingkat kemampuan tempur, tetapi dia benar-benar telah melampaui imajinasi terliar mereka. Namun, yang lebih membingungkan adalah tingkat kemudahan di mana ia bisa memilih Lu Gaoen. Lu Gaoen telah beroperasi dari dalam kota selama lebih dari 2 tahun tanpa pernah meninggalkan jejak. Divisi 13 telah berusaha mencarinya berkali-kali, tetapi mereka semua berakhir dengan kegagalan. Fakta bahwa Han Xiao dapat dengan mudah menemukannya menemukan bukti kuat bahwa dia tahu jauh lebih banyak daripada mereka sendiri. Maka, pertemuan ini telah dimulai. Sederhananya, Gu Hui ingin mempelajari lebih lanjut tentang intel Han Xiao. Melarikan diri dari linglung, Han Xiao membelai dagunya saat dia menghindari pertanyaan itu. Lokasiku sekarang terekspos. Germinal mungkin tidak tahu persis di mana aku tinggal, tetapi mereka pasti akan mengirim lebih banyak pembunuh ke kota. Petik 2. Gu Hui mengerutkan alisnya. Meskipun tidak puas dengan jawaban Han Xiao, dia mengikuti jejak Han Xiao. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Tidak perlu lagi petak umpet. Aku ingin berpartisipasi dalam operasi berikutnya. Petik 2. Itu terlalu berbahaya. Protes Gu Hui yang marah. Jika kamu menunjukkan dirimu, itu hanya akan memberi mereka kesempatan untuk mengambil tindakan. Han Xiao memalsukan batuk. Bisakah kita bicara sendiri? Kedua kepala departemen saling bertukar pandangan jengkel. Apakah kita tampaknya tidak dapat dipercaya? Han Xiao melirik ke sekelilingnya sebelum berbisik, aku bisa mengubah penampilanku. Gu Hui tampak terkejut. Kamu memiliki kekuatan super. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Aku dapat membuat gadget yang memungkinkan aku mengubah penampilan aku, jadi tidak mungkin mereka dapat menemukan aku. Masker kulit, bukan ide yang buruk, pikir Gu Hui. Namun, Han Xiao terdengar seolah-olah dia berarti sesuatu yang lebih maju daripada topeng kulit sederhana yang sudah digunakan divisi 13. Bahkan jika kamu menggunakan topeng, itu masih terlalu berisiko. Kamu harus melepasnya pada akhirnya. Petik 2. Sudut bibir Han Xiao meringkuk. Topengku lebih nyaman dari itu. Baiklah, lalu tunjukkan padaku sebelum aku menyetujuinya. Ada 2 alasan dibalik mengapa Han Xiao ingin terlibat dalam aksi tersebut. Yang pertama, tentu saja, untuk pengalaman itu. Yang kedua adalah bahwa dia tidak ingin tetap terkurung di dalam ibu kota barat. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa berpartisipasi dalam lebih banyak insiden. Sejak upaya pembunuhan, Han Xiao telah menghabiskan banyak waktu memikirkan langkah selanjutnya. Pangkalan lembah Black Raven terletak di dekat perbatasan Hesla, salah satu dari 6 negara. Itu adalah pangkalan utama pada skala yang sama sekali berbeda dari 3 lokasi yang diambil divisi 13 sebelumnya. Bukan saja keamanan dan pertahanannya sangat ketat, komandan pangkalan itu adalah manusia super. Dia dikenal sebagai Sword Pantom, Pan Kuang, seorang pugilis yang hampir mencapai level D. Dekat Black Raven Valley adalah tempat berkumpul bagi banyak pengembara yang dikenal sebagai Black Raven Village Town. Itu adalah zona awal pemula. Han Xiao berencana untuk menghancurkan pangkalan lembah Black Raven karena itu akan mencegah sejumlah besar pemain baru bergabung dengan organisasi kriminal hanya karena kedekatan pangkalan itu. Gagasan ini muncul di benaknya ketika menemukan tahta Tuhan, setelah itu dia memikirkannya dengan baik dan menjadi menyukainya. Itu bukan hanya tindakan balas dendam terhadap bos kriminal, tetapi juga serangan pendahuluan yang akan memiliki dampak yang tak terlihat tetapi mematikan. Han Xiao menyeringai gembira pada prospek. Dekat perbatasan Hesla, Gu Hui membanting meja. Kita harus menghubungi mereka sebelum membuat keputusan. Aku menunggu keputusanmu, kata Han Xiao saat dia pergi. Feng Jun sedang menunggunya di luar dengan wajah muram. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang pembunuh itu segera? Karena itu, aku harus menahan teriakan dari atasan aku. Petik 2. Kenapa aku harus memberitahumu? Ini tidak seperti kamu bisa membantu, goda Han Xiao, menyebabkan Feng Jun menjadi marah. Kita mungkin teman, tapi aku akan tetap marah jika kamu menghinaku. Han Xiao menyeringai. Mungkin aku harus berbicara dengan direktur tentang bagaimana lokasi aku terkena. Oh kamu, hahaha, kamu iblis kecil. Aku hanya bercanda. Han Xiao memutar matanya. Di bawah pengawalan Feng Jun yang patuh, Han Xiao meninggalkan kantor pusat untuk kembali ke bengkel. Mengubah penampilannya adalah gagasan yang sudah lama dipikirkannya.
Dia sudah tahu sejak awal bahwa Germinal akan mengambil tindakan drastis terhadapnya begitu lokasinya ditemukan. Karena kemungkinan besar operasi itu akan dilewati, Han Xiao juga perlu menyiapkan peralatan baru. Lengan mesya dan pisau yang bisa ditarik tidak akan memungkinkannya untuk mengimbangi level lawan yang akan mereka hadapi. Akan lebih baik jika timnya saat ini dapat berpartisipasi dalam operasi. Memikirkan timnya mengingatkan Han Xiao tentang perlunya meningkatkan setelan kekuatan Zhang Wei. Biaya upgrade tidak akan murah. Saat Han Xiao mengelus alisnya, dia mencari di dalam ingatannya cetak biru yang cocok untuk misi ini. Sepertinya sudah waktunya untuk belajar banyak hal lagi. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Itu Outlu, dengan kaki ayam di satu tangan dan bir di tangan lainnya. Bocah kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin meminjam beberapa buku pengetahuan mekanik, jawab Han Xiao saat dia mengalihkan perhatiannya kembali ke rak buku, berharap Outlu akan mengejarnya. Yang mengejutkan, dia malah berkata, kuncinya ada di laci. Ingatlah untuk mengembalikannya ketika kamu selesai. Petik 2. Rahang Han Xiao hampir jatuh. Kamu benar-benar setuju. Sejak kapan mereka berhubungan baik? Patu Alu meletakkan kaki ayam di mulutnya dan mendengus. Perlakukan itu sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih. Han Xiao mengerutkan kening. Apakah kamu masih berusaha mempromosikan cucumu kepadaku? Wajah Outlu langsung menegang. Apa yang sangat buruk tentang cucuku yang menghentikanmu dari jatuh cinta padanya? Tapi itu bukan alasan dia ingin berterima kasih pada Han Xiao. Sebaliknya, itu karena lelaki tua jangkung itu memberitahunya bahwa saat itu, Han Xiao telah membujuk si pembunuh menjauh dari bengkel untuk mencegah Lu Qian dari terlibat. Ini saja telah mengubah kesan Outlu tentang Han Xiao. Tidak buruk, nak, puji Outlu dengan senyum puas. Dia memberi Han Xiao tepukan di bahu sebelum meninggalkannya ke perangkatnya sendiri. Saat dia pergi, Han Xiao melihat sidik jari berminyak di bahunya. Im tua itu. Dia melanjutkan untuk membuka kunci lemari dengan kunci di laci, mengambil 7 buku, dan kembali ke kamarnya. Kembali ke kamarnya, Han Xiao menarik napas dalam-dalam saat dia bersiap untuk belajar semuanya sekaligus. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin menghabiskan satu titik bakat untuk mempelajari energi talent, teori energi dasar? Talenta energi, biokimia dasar. Energi talent, optik dasar. Iya nih. Arus besar informasi mulai memenuhi pikiran Han Xiao, menyebabkan dia merasa seperti kepalanya akan meledak. Setelah periode pemulihan yang singkat, Han Xiao mengertakkan gigi dan melanjutkan dengan buku-buku lainnya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bakat manipulasi, elektromagnetisme dasar. Bakat manipulasi, mekanika dasar. Bakat manipulasi, basic quantum electronics. Bakat manipulasi, sains spasial dasar. 7 set pengetahuan dasar. Namun, prosesnya tidak berhenti di situ. Han Xiao memutuskan untuk meningkatkan bakat baru ini. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Teori energi dasar telah dinaikkan ke LV 3. Basic Electromagnetism telah dinaikkan ke LV 2. Basic Digital Electronics telah dinaikkan ke LV 2. Mekanika dasar telah dinaikkan ke LV 2. Serta beberapa talenta yang telah dipelajari sebelumnya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Basic Weaponry telah dinaikkan ke LV 3. Komposisi bahan dasar telah dinaikkan ke LV 3. Majelis dasar telah dinaikkan ke LV 2. Advanced Material Synthesis telah dinaikkan ke LV 2. Sama seperti itu, Han Xiao menghabiskan 20 dari 21 poin bakatnya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah mempelajari teknik baru, pemrograman pemula. Kamu telah mempelajari teknik baru, energi, penguatan magnet. Pemrograman pemula tidak dikunci dari pembelajaran Basic Digital Electronics. Seperti perakitan dasar atau peningkatan dasar, itu adalah teknik integral untuk teknisi, yang diperlukan untuk pembuatan set chip dan antarmuka sistem. Energi, penguatan magnet di sisi lain, adalah kemampuan pasif yang terbuka setelah mempelajari bakat manipulasi energi. Itu memang memiliki prasyarat, yang tentu saja, bagi pemain untuk memiliki afinitas dengan magnet. Selain memperkuat kontrol magnetisme pengguna, itu juga memberikan dorongan untuk kecepatan kerajinan mesin dan output kerusakan mesin, 3% per level. Han Xiao saat ini duduk di 38.000 pengalaman, terakumulasi dari peluru pembakar produksi massal. Keuntungan pengalaman hariannya sekitar 2 hingga 3.000. Mengenai uang, itulah yang paling tidak menjadi perhatian Han Xiao, sejauh ini ia telah menghasilkan $3.600.000. Sudah waktunya untuk mencoba dan mendapatkan cetak biru samaran.
Sebelum dia mulai, Han Xiao menginvestasikan beberapa ribu pengalaman untuk meningkatkan pemrograman dasar ke level 3. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Lanjutkan dengan penggabungan LFV. 1 biokimia dasar LFV. 1 optik LFV. 3 komposisi bahan dan LFV. 2 elektronik digital. 20.000 pengalaman akan dikonsumsi. Kombinasi talenta, yang juga dikenal sebagai peleburan bakat, tidak hanya terbatas pada peleburan 2 bakat. Namun, biaya untuk menambahkan bakat tambahan sangat tinggi, menambahkan sepertiga hanya akan menelan biaya 5.000 pengalaman, tetapi biaya yang berikutnya meningkat secara eksponensial. Yang keempat akan menelan biaya 40.000 pengalaman. Secara umum, mekanika level rendah akan melakukan penggabungan bakat dengan hanya 2 talenta karena menggabungkan lebih banyak tidak dijamin untuk memberikan hasil yang lebih baik. Namun, beberapa cetak biru, seperti yang ditujukan oleh Han Xiao untuk saat ini, dapat dibuat dengan mudah dengan talenta yang benar. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Fusion berhasil. Selamat atas penemuan topeng optik pintar. Smart Optical Mask membuat penampilan pertamanya di versi 3.0, ketika pemain baru saja menemukan sekering banyak talenta. Tidak hanya membutuhkan leveling 4 talenta di ketiga pohon talenta, tetapi juga diperlukan Intermediate Machinery Affinity, 55 INT, LFV. 3 pemrograman dasar dan terakhir namun tidak kalah penting, untuk pemain menjadi teknisi. Namun demikian, kegunaan Smart Optical Mask sesuai dengan upaya yang diperlukan untuk mendapatkannya. Han Xiao memberikan daftar barang kepada Feng Jun. Ya Tuhan, Bok Recombiner, Farer 4 Solvent, dan 12 microchip. Apakah kamu tahu betapa mahalnya benda-benda ini? Petik 2. Aku membayar, jawab Han Xiao dengan polos, langsung mengingatkan Feng Jun bahwa mereka tidak pada skala gaji yang sama. 1 jam kemudian, dia tiba di bengkel Han Xiao dengan 3 koper di tangannya. Tas kerja pertama berisi 3 tabung transparan panjang 10 cm yang diisi cairan lengket berwarna putih buram. Ini adalah Bok Recombiner. Tas kerja kedua berisi sebotol kecil larutan biru pucat. Ini adalah Farer 4 Solvent. Kedua bahan ini hanya bisa dibuat di dalam laboratorium yang lengkap dan sangat berharga. 2 botol kecil ini menelan biaya Han Xiao $120.000. Tas kerja ketiga berisi 12 microchip. Masing-masing hanya seukuran kuku, dan mereka sangat tipis. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa mereka penuh dengan garis sirkuit. Mereka biasanya digunakan untuk gadget kecil dan kompleks, dan set 12 biaya $60.000. Han Xiao segera mulai bekerja pada topeng. Dia mulai dengan membuka lubang pada topeng plastik tipis untuk mata, hidung, dan mulutnya. Kemudian, dia mengukir 12 lubang kecil di berbagai lokasi topeng untuk menanamkan microchip. Sebelum memasukkan microchip, Han Xiao mengunggah data dari pemindaian wajahnya sendiri ke komputernya. Menggunakan perpustakaan lebih dari ribuan wajah, ia kemudian menghabiskan 2 hingga 3 jam menghubungkannya dengan program pengenalan wajah dan proyeksi sederhana di komputernya. Setelah selesai, Han Xiao mengambil beberapa peralatan laboratorium dan mulai bekerja untuk mencampur Bok Recombiner dan Farer 4 Solvent bersama-sama. Setelah beberapa waktu, ia berhasil menghasilkan bahan komposit yang tidak putih atau biru seperti konstituennya, tetapi sebaliknya, warna daging. Ini adalah bahan utama untuk membuat masker meta optik cerdas. Tidak hanya memiliki beberapa sifat yang berguna dari Bok Recombiner dan Farer 4 Solvent, ia memiliki, yang paling penting, konduktivitas yang baik. Han Xiao melanjutkan untuk menanamkan microchip di bawah topeng sebelum menuangkan campuran berwarna daging di atasnya. Setelah beberapa sentuhan akhir, dia meninggalkannya untuk diatur dalam freezer khusus. Beberapa saat kemudian, Han Xiao membuka freezer dan meraih untuk mengambil topeng. Terlepas dari tempat microchip berada, topeng itu sangat halus. Pada permukaannya yang tipis, Han Xiao telah memasang layar kristal canggih yang, setelah ditekan, menyebabkan spektrum warna muncul di tempat. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah membuat Smart Meta Optical Mask memperoleh 5000 XP. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Smart Meta Optical Mask peralatan wajah. Mengizinkan pengguna mengubah penampilan wajahnya saat dikenakan, menyembunyikan identitasnya. Isi daya 5 menit selama 10 jam penggunaan. Topeng ini menelan biaya hampir $200.000 untuk membuat. Han Xiao mengambil topeng itu dan berjalan ke cermin untuk mengujinya. Sensasi dingin menyelimuti wajahnya ketika dia memakainya, dan dia dengan lembut menekan chip mikro di area pipi untuk mengaktifkannya. Penampilan wajahnya segera berubah, dan terus berubah menjadi wajah yang berbeda dengan masing-masing pers. Ini sama sekali bukan topeng penyamaran biasa. Itu adalah peralatan ilahi yang memungkinkan pengguna untuk mengubah penampilannya sesuka hati. Smart Meta Optical Mask hanya akan mengubah menjadi wajah manusia,
karena Han Xiao hanya memberi makan data program wajah manusia. Selain berubah secara acak, itu juga dapat menyimpan hingga 3 wajah berbeda untuk diakses pengguna dan dapat kembali ke 3 wajah terakhir yang digunakan. Itu juga memiliki fungsi tambahan yang memungkinkannya untuk memindai wajah target dan mengubahnya dengan akurasi 70-80%. Setelah bermain dengan topeng sedikit lebih, Han Xiao melepasnya dan kembali ke markas untuk mencari Gu Hui. "Kamu telah membuat topengmu?" tanya Gu Hui. Han Xiao tersenyum dan mengenakan topeng. Karena Han Xiao belum berniat untuk mengungkapkan kemampuan transformasi topengnya, dia telah menyiapkannya untuk menampilkan wajah seorang pemuda yang terlihat biasa sebelumnya. Bagi Gu Hui, itu hanya terlihat seperti topeng yang sangat realistis. Namun, sementara Divisi 13 sudah bisa membuat topeng seperti itu, tidak satupun dari mereka yang realistis seperti Han Xiao. Selain itu, tidak hanya tampaknya sangat portabel, itu jelas sangat mudah dipakai. "Tertarik menjual cetak biru kepada kita?" Han Xiao memalsukan tawa. "Ini hanya topeng sederhana, mengapa aku perlu cetak biru untuk membuatnya? Kalian juga bisa membuatnya, kan?" Petik 2. Itu benar, pikir Gu Hui pada dirinya sendiri. Di dalam hati, Han Xiao menghela nafas lega setelah melihat Gu Hui menyerah ide. "Aku berhasil membodohinya." "Lalu," lanjut Han Xiao, "bisakah aku ikut operasi?" Gu Hui berpikir sejenak sebelum mengangguk. "Layanan intelijen Hesla telah memutuskan untuk bergabung dengan kami untuk operasi ini. Kamu akan ikut dengan tim kamu." Petik 2. Han Xiao tahu bahwa Hesla akan setuju untuk mengambil tindakan. Lagi pula itu organisasi kriminal. Menekan kegembiraan di hatinya, Han Xiao bertanya, "Kapan kita pergi?" "Tidak perlu terburu-buru. Butuh waktu untuk mengatur kekuatan kita, ditambah, kita berdua harus bekerja pada strategi yang tepat terlebih dahulu. Kemungkinan besar akan setengah bulan sebelum penempatan." Petik 2. "Setengah bulan," pikir Han Xiao. "Itu akan cukup waktu bagiku untuk menyelesaikan perlengkapanku." Kembali di bengkelnya, Han Xiao menuliskan tujuannya di atas kertas. 1. Untuk mendapatkan cetak biru yang lebih langka. 2. Untuk membeli kendaraan untuk timnya. Sebagai personel logistik, kendaraan yang dilengkapi dengan semua alat perawatan dan kerajinan yang dibutuhkannya akan sangat berharga. 3. Untuk meningkatkan fighter suite. Banyak yang harus dilakukan. Satu persatu, kurasa. Petik 2. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Yang paling penting adalah masih meningkatkan kemampuan bertarungnya sendiri. Ada beberapa cara untuk melakukan ini. Cara pertama dan paling penting, menurut pendapat Han Xiao, adalah meningkatkan kemampuan pertahanannya. Bagaimanapun, bertahan hidup adalah kunci. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan ofensif jarak jauhnya. Untuk ini, Han Xiao berencana untuk meningkatkan Berserk Eagles-nya. Sementara Han Xiao memang lebih suka bertarung dari jarak jauh, kemampuan pertempuran jarak dekat masih penting di medan perang, jadi dia juga berencana untuk meningkatkan amnesia. Sedangkan untuk mobilitas, Swallow Glider yang telah mengumpulkan debu dalam inventarisnya akhirnya akan digunakan. Karena medan di sekitar Black Raven Valley Base sangat kasar, mereka mungkin berakhir terbukti sangat berharga untuk dimiliki. Han Xiao juga memutuskan untuk menyiapkan sedikit sesuatu jika pertempuran tidak berjalan sesuai harapan, sedikit ledakan. Setelah berpikir cepat, Han Xiao menuliskan daftar materi lain untuk Feng Jun untuk membantunya mendapatkan. Total biaya barang-barang dalam daftar harganya sekitar $300.000. Feng Jun mendapati dirinya tumbuh semakin putus asa di Han Xiao, tetapi untungnya baginya, para atasan tahu sebelumnya bahwa Han Xiao akan merepotkan, jadi mereka memberinya kenaikan gaji. Demi upah bulanannya yang $25.000, ditambah asuransi, ia mengalah untuk bertindak sebagai pesuruh Han Xiao. Feng Jun menghela nafas saat dia melihat ke langit secara dramatis. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar, kurasa. Feng Jun segera mendapatkan barang yang dikirim ke Han Xiao, mendorong Han Xiao untuk dengan sinis memuji dia karena menjadi pekerja teladan. Dia bercanda bahwa dia akan menghujaninya dengan panji-panji, di antara hadiah lainnya, menyebabkan Feng Jun memutar matanya. Setelah menggodanya, Han Xiao kembali ke ruang kerjanya untuk mulai mengerjakan peralatannya. Setelah naik level Basic Weaponry dan Basic Mechanical Engineering, efektivitas peningkatan Han Xiao sekarang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia mengeluarkan 2 Berserk Eagles dan mulai melakukan modifikasi pada mereka, memperbaruinya dengan bahan dan suku cadang yang lebih baik. Des hari-hari kemiskinan aku sudah lama berlalu, aku orang kaya sekarang. Petik 2. Dengan kecakapan Han Xiao dalam modifikasi, proses itu selesai dalam waktu singkat. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Berserk Eagle Enhanced. Nilai, tidak biasa. Statistik dasar. Kerusakan, 74-87.
Tingkat kebakaran, 1,5 DTK. Kapasitas majalah, 8. Jarak, 50 meter. Output daya, 45. Prasyarat, LV. 3 tembakan tepat. Stat bonus, plus 2 dexterity. Panjangnya, 0,21 meter. Berat, 1,9 kg. Efek tambahan, bumerang, recoil senjata ini sangat kuat, membutuhkan 30 STR untuk diatasi. Efek tambahan, dampak tinggi, saat menyerang, peluang 10% untuk memberikan bonus 15 kerusakan jika target berada dalam kisaran efektif. Efek tambahan, dual shot, senjata ini telah dimodifikasi dengan kemampuan menembakkan hingga 2 peluru per tembakan penalti kerusakan 20%. Tooltip, ayo, kita semua tahu senjata apa ini. Gurun, batuk. Dengan tingkat keterampilan Han Xiao saat ini, ada peluang 30-40% untuk meningkatkan peralatan umum menjadi tidak biasa ketika melakukan peningkatan. Meskipun Han Xiao sekarang adalah pemilik bangga 2 senjata yang tidak biasa, mereka datang dengan prasyarat LV. 3 tembakan tepat. Meskipun prasyarat ini tidak mencegah Han Xiao menggunakan mereka, itu akan menyebabkan keefektifan mereka menjadi sangat berkurang. Menggelengkan kepalanya dengan putus asa, Han Xiao memasukkan beberapa pengalaman untuk meningkatkan presisi shot ke LV. 3, yang memberinya akurasi 3% tambahan dan peluang kritis 4%. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Karena kamu telah mencapai LV 8 dalam pemotretan dasar dan LV 3 di presisi shot, kamu dapat mempelajari salah satu dari 3 keterampilan lanjutan berikut. Sniping. Baku tembak. Penekanan. Untuk pertama kalinya, Han Xiao mendapati dirinya dalam dilema tentang keterampilan mana yang harus dipilih. Meskipun keterampilan menembak sangat penting bagi Cannon Masters, mereka juga penting bagi teknisi. 3 kemampuan yang ditampilkan sebelum Han Xiao jelas mewakili gaya bertarung yang berbeda. Karena Berserk Eagle dibuat untuk pertempuran jarak dekat, tembak-menembak akan menjadi pilihan logis. Namun, Han Xiao juga perlu berpikir lebih jauh ke depan. Di akhir permainan, teknisi paling kuat dalam pertarungan jarak jauh, jadi mereka jarang menggunakan keterampilan bertarung jarak dekat yang berisiko. Penindasan akan membantu dalam pengepungan atau menahan benteng, tetapi itu hanya akan efektif dengan mitra untuk memberikan dukungan taktis. Berbeda dengan 2 keterampilan ini, sniping jauh lebih cocok untuk aksi solo. Han Xiao menggaruk kepalanya saat memikirkannya. Anyway, bagaimanapun juga, aku harus bekerja sendiri cepat atau lambat, ditambah lagi lebih baik bagi aku untuk menjauhkan diri dari bahaya, tidak seperti pemain yang tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Bagi aku, menembak adalah pilihan terbaik. Petik 2. Dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, gaya gunfighting yang mempesona dan menakjubkan adalah pilihan yang populer di antara para pemain, dan bahkan Cannon Masters profesional akan mempelajarinya hanya untuk faktor keren. Namun, sebagai seorang pragmatis, Han Xiao hampir tidak bisa memberikan 2 teriakan. Siapa yang peduli dengan penampilan yang bagus saat bertarung? Tidak seperti aku melakukan ini untuk melihat aliran obrolan memuji aku. Petik 1. Mendengar hal ini, teknisi hebat Han akhirnya membuat keputusan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah mempelajari keterampilan tingkat lanjut. Sniping LV 1. Plus 4% tembakan fatal. Plus 5% rentang pemotretan. Han Xiao mengangguk puas. Selesai. Selanjutnya, Han Xiao membuat Swallow Glider, menghasilkan 1.500 pengalaman dalam prosesnya. Dia juga memodifikasinya untuk memberi mereka kemampuan untuk ditarik dari Retractable Knife. Memang, hal yang baik tentang bisa benar-benar mempelajari pengetahuan dalam kehidupan ini adalah bahwa Han Xiao dapat menerapkan konsep dan teknologi dari cetak biru ke dalam penemuan lain. Dengan penambahan yang dapat ditarik kembali, mereka sekarang dapat dikenakan di punggung seperti parasut sebelum ditempatkan. Setelah diaktifkan, kedua sayap sepanjang 1,2 meter akan memanjang untuk memungkinkan pengguna meluncur bebas di udara. Setelah glider, Han Xiao melanjutkan untuk mengerjakan perlengkapan tempur dekatnya. Lengan Mesha sebenarnya membentuk satu set dengan kaki Mesha, dan cetak biru mereka dapat diperoleh melalui kombinasi talenta yang sama. Mereka juga bagian yang diperlukan untuk membuat exoframe. Namun, itu akan membutuhkan pengetahuan tingkat lanjut, dan Han Xiao bahkan belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membuat kaki Mesha yang tepat. Paling-paling, dia akan bisa membuat satu yang bisa melakukan perjalanan jarak jauh, tetapi itu tidak memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk gerakan gesit. Han Xiao berencana untuk mengupgrade arm Mesha dengan membuatnya lebih ringan dan lebih kecil. Sementara membuatnya lebih kecil akan menyebabkannya kehilangan kekuatan, Han Xiao punya sesuatu dalam pikiran untuk mengimbanginya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin melanjutkan dengan penggabungan bakat? LV
3 senjata dasar plus LFV. 2 perakitan dasar plus LFV. 2 mekanika dasar. Perpaduan ini akan dikenakan biaya 15.000 pengalaman. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Keberhasilan fusion. Selamat, kamu telah menemukan air motor. Wow, coba dulu. Han Xiao bersuka cita. Kombinasi bakat khusus ini dapat menghasilkan sejumlah cetak biru yang berbeda, dan dia tidak berharap untuk mendapatkannya dengan menggunakan begitu sedikit pengalaman. Motor udara mengubah udara terkompresi menjadi energi kinetik getaran yang, ketika dimanfaatkan sebagai senjata, pada dasarnya dapat memotong baju besi normal untuk menyebabkan kerusakan langsung. Han Xiao menghabiskan setengah hari bekerja dengan Meshaam. Dia memasangnya kembali untuk melangsingkannya tetapi juga memperpanjangnya untuk menutupi seluruh lengan. Dia juga memperkuat casingnya dengan platinum untuk menutupi mekanis internalnya, sehingga memberikan daya tahan yang luar biasa. Ketika dia selesai, lengan Mesha tampak sangat berbeda dari bentuknya yang kasar dari sebelumnya, sekarang lengan logam perak yang mengkilap. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Lengan Mesha ringan kiri, ditingkatkan motor. Nilai, rata-rata putih. Statistik dasar. Kerusakan, 30-48. Pertahanan, 10-13. Tingkat daya, 33. Daya tahan, 470/470. Prasyarat, 24 STR. Statistik bonus, -2 kecepatan serangan. Panjangnya, 0,87 meter. Berat, 5,2 kg. Bonus tambahan, 7 STR. Efek tambahan, getaran, setiap 15 detik. Serangan kamu menimbulkan kerusakan tambahan 23-45 langsung ke target. Mengabaikan pertahanan. Efek tambahan, peningkatan daya tahan. Tip alat, tampak realistis. Meskipun itu hanya peralatan rata-rata yang diperingkat, modifikasi Han Xiao telah memberinya 3 efek tambahan yang berguna. Sejauh ini, semua peningkatan yang diberikan Han Xiao pada perlengkapannya tidak terlalu mewah, tapi sekarang, dia akan membuat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang khusus untuk teknisi. Han Xiao menarik napas dalam-dalam. Amitabha, ya Tuhan, tolong biarkan aku mendapatkan cetak biru itu dalam 1 kali percobaan. Fusi ini terlalu mahal. Petik 2. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin melanjutkan dengan penggabungan bakat? LFV. 2 komposisi bahan tingkat lanjut plus LFV. 2 magnet dasar plus LFV. 2 perakitan dasar. Penggabungan ini akan menelan biaya 70.000 pengalaman. Jumlah pengalaman yang dibutuhkan untuk menggabungkan talenta tingkat tinggi tidak hanya meningkat secara linear. Bakat atau pengetahuan tingkat lanjut membutuhkan 50.000 lebih banyak pengalaman untuk bergabung daripada yang dasar. Selain itu, menggabungkan talenta dasar dengan talenta tingkat lanjut juga menyebabkan biaya pokok talenta dasar itu sendiri meningkat, naik dari 5.000 menjadi 10.000. Jika bahkan talenta level tinggi digunakan, biaya fusi akan meroket lebih jauh. Memastikan. Han Xiao menatap jendela fusi dengan napas tertahan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Keberhasilan fusi. Selamat, kamu telah menemukan armor magnetisme. Han Xiao melompat dengan gembira. Ini adalah cetak biru yang ingin ia dapatkan, dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh pemain di level Han Xiao saat ini. Memang, itu adalah baju besi tingkat tinggi. Ini akan membantu menjamin keselamatannya. Dari $300.000 yang dihabiskan Han Xiao untuk bahan upgrade, $250.000 saja masuk ke pembuatan baju besi ini. Karena itu cetak biru tingkat lanjut, jauh lebih rumit untuk dibuat daripada cetak dasar, sehingga bahkan Han Xiao, yang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk membuatnya, perlu menghabiskan 1 jam penuh hanya untuk memahami sepenuhnya isi cetak biru itu. Setelah mempelajarinya, Han Xiao mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan senyum pahit. Menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya 3 hari kerja tanpa henti untuk membuatnya. Dia dengan cepat memulai. 3 hari kemudian, pintu ke ruang kerja Han Xiao dibuka. Keluarlah Han Xiao yang lelah dengan mata lesu dan tas gelap di bawah matanya. Dia tampak seolah-olah dalam keadaan linglung, seolah-olah dia bahkan tidak tahu siapa, atau bahkan di mana dia. Bahkan, memandangnya, orang mungkin bertanya-tanya apakah dia baru saja bangun dari pemukulan. Han Xiao menerima panggilan begitu dia menghidupkan teleponnya. Itu Lialin, dan dia sama sekali tidak terdengar senang. Han Xiao, mengapa kamu tidak terjangkau selama beberapa hari terakhir? Kamu memiliki banyak pesanan yang telah lewat waktu. Kamu sebaiknya tidak mengambil uang tunai dan melarikan diri ketika aku menempatkan reputasi aku di telepon untuk bisnis kamu. Juga, jangan lupa bahwa kamu berjanji untuk membuat 1 set peralatan yang dirancang khusus. Oh,
Benar, kami telah diberi misi. Kita harus pergi ke Hesla dalam 10 hari. Pemimpin sangat marah karena kamu tidak datang ke pertemuan kemarin, jadi kamu sebaiknya mengingatnya. Petik 2. Han Xiao hampir tidak bisa membuka matanya. Mengabaikannya ketika dia mengoceh, dia naik ke tempat tidurnya dan meringkuk di bawah selimutnya untuk langsung tertidur. Hei, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jangan pikir aku sudah lupa bagaimana kamu mengambil keuntungan dari aku kemarin. Petik 2. Apa hal pertama yang kamu lakukan saat bangun tidur? Buka matamu. Ketika Han Xiao akhirnya terbangun, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke toilet dalam kebodohannya yang seperti mimpi. Setelah mencuci tangannya, dia menggeliat, menguap, dan mulai menyikat giginya. Setelah itu, dengan mata masih setengah tertutup, Han Xiao pergi ke dapur di bengkel utama di mana ia mendorong Luqian dari kursi di meja makan dengan pantatnya dan membantu dirinya sendiri untuk sisa sarapan, sambil mengabaikannya protes lemah. Ketika dia selesai, dia hanya menatapnya dengan pandangan menyesal sebelum berjalan keluar seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kehati-hatian seperti itu mengingatkanku ketika aku masih muda, kenang Old Lu keras-keras ketika dia membelai kepalanya. Aku ingin mengubah kunci. Petik 2. Mungkin ini cinta, kata Old Lu dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Tidak, Luqian berteriak dengan putus asa. Kembali di ruang kerjanya, Han Xiao membuka sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada buah dari kerja kerasnya, yang nampak seperti banyak sisik tipis dari logam. Mereka tampak hitam, tetapi jika diamati lebih dekat, sebenarnya warna biru yang sangat dalam. Meskipun mereka tidak mirip dengan baju besi, potongan-potongan logam kecil ini, tanpa diragukan, adalah armor magnetik, belum dirakit, dan masih belum lengkap, tepatnya. Han Xiao menarik napas dalam-dalam sebelum meletakkan tangannya 1 inci di atas kasing. Dia kemudian mulai memanggil energi magnet di dalam tubuhnya ke lengannya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang cukup indah untuk dilihat. Timbangan logam mulai bergetar sebagai respons terhadap magnet Han Xiao, dan di detik berikutnya, mereka benar-benar mulai terbang ke telapak tangannya seolah-olah mereka sedang disedot. Setelah bersentuhan dengan kulit Han Xiao, mereka tampak menjadi hidup dan mulai menari-nari di lengannya dengan penuh semangat, seolah-olah mereka adalah ikan hidup. Bentuk, perintah Han Xiao, dan timbangan logam langsung menyebar di sepanjang lengannya untuk membentuk lengan baju besi yang tipis dan bercorak-corak. Itu sangat halus dan seragam. Armor itu kelihatannya sangat ketat, tetapi karena dikendalikan oleh magnet, sebenarnya ada jarak beberapa milimeter, yang memungkinkan penggunanya untuk sepenuhnya bebas bergerak. Han Xiao mengeluarkan Platinum Retractable Knife dan dengan kejam menebas lengan bajunya. Itu menghasilkan cincin yang tajam, tetapi tidak ada percikan api, dan zirah itu benar-benar tidak rusak. Pertahanan yang bagus, seru Han Xiao yang gembira. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Armor magnetisme tidak lengkap. Tipe, armor tahan peluru. Grade, tidak biasa, hijau. Statistik dasar. Pertahanan, 75. Daya tahan, 1600/1600. Persyaratan, energi magnet afinitas mesin menengah. Kemampuan, dapat dikendalikan oleh magnet untuk bergerak melintasi tubuh pengguna dan berubah menjadi baju besi. Biaya 10 energi, menit untuk mempertahankan bentuk. Efek tambahan, resistansi tinggi, armor ini mampu menahan suhu tinggi dan tidak mudah ditembus atau rusak. Efek tambahan, magnetic repulsion, kerusakan yang ditimbulkan pada pengguna sebagian dinegasikan, mengurangi kerusakan sebesar 20-30 poin. Efek tambahan, medan magnet unik, saat dipakai, membungkus pengguna dalam medan magnet yang menarik listrik. Tooltip, pengingat yang ramah, jangan gunakan ini di hari hujan. Di galaksi, peralatan yang membutuhkan energi untuk digunakan dikenal sebagai peralatan superhuman. Bahan yang digunakan untuk membuat skala logam dari armor magnetisme adalah logam yang sangat jarang terjadi secara alami. Bahkan divisi 13 tidak memiliki banyak dalam inventaris mereka, dan $250.000 hanya cukup untuk Han Xiao untuk membuat versi parsial yang paling baik bisa menutupi seluruh punggungnya. Namun demikian, meskipun teori di balik magnetic armor sederhana, membuat itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Han Xiao memang memiliki sumber daya yang cukup, dia masih tidak akan bisa membuat versi lengkap, tidak dengan tingkat keahliannya saat ini baik dalam pengetahuan dan keterampilan. Terlepas dari itu, membuat versi yang tidak lengkap menghasilkan Han Xiao 40.000 pengalaman, bahkan lebih dari ketika ia membuat Rover 1. Han Xiao melanjutkan untuk menguji kontrolnya terhadap baju besi. Sementara superhuman equipment tingkat tinggi seperti itu biasanya akan membutuhkan pemain tingkat rendah untuk membiasakan diri, Han Xiao, dengan pengalaman bertahun-tahun, dapat dengan cepat memahami itu.
Dengan baju besi ini, Han Xiao sekarang merasa jauh lebih aman dari sebelumnya. Keduanya tidak mencolok dan sangat portabel, dan Han Xiao menganggapnya sebagai kartu truf. Dia berencana merahasiakan baju zirah itu dari semua orang, termasuk sekutunya. Lagi pula, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa teman hari ini tidak akan menjadi musuh masa depan? Sekarang dia telah membahas masalah mobilitas, pertahanan, serta pertarungan jarak dekat dan jarak jauh. Yang tersisa untuk dilakukan Han Xiao adalah menyiapkan beberapa karya seni. Karena Han Xiao sudah cukup puas dengan bom yang disediakan oleh Divisi 13, dia hanya berencana untuk membuat beberapa modifikasi sederhana, tidak ada yang terlalu mewah. 60 benda hitam, mengkilap, berbentuk bulat terbaring rapi di dalam dua kasing di depan Han Xiao. Ini adalah bom shrapnel dengan aksi penundaan sangat eksplosif, yang dikenal sebagai bom waktu, yang dia beli dari Divisi 13, dan nama panjang mereka yang tidak perlu, jika ada, menceritakan kemampuan merusak mereka. Setiap bom berharga $800, jadi 60 diantaranya berjumlah $48.000. Ya, perhitungan ini seharusnya benar. Petik 2. Meskipun bom sudah siap digunakan, Han Xiao memutuskan untuk melakukan beberapa modifikasi pada mereka. Dengan basic mechanical engineering, ia membuat mereka mampu terbang dengan memasang baling-baling mini pada mereka, bersama dengan catu daya. Ini sangat meningkatkan jangkauan serangan mereka. Satu-satunya downside kemodifikasi ini adalah bahwa itu membuat mereka terlihat agak lucu. Mereka sekarang hampir tampak seperti jenis gadget yang disukai kucing biru, robotik referensi Doraemon akan keluar dari kantongnya. Dengan tambahan simulator wajah yang disempurnakan, guru nelang, lengan mekanis ringan, parang lipat, peluncur langit menelan, armor yang dikendalikan secara magnetis, dan yang tak kalah pentingnya, bom yang mampu terbang ke gudang senjatanya, Han Xiao akhirnya selesai dengan semua upgrade-nya. Meskipun Divisi 13 pasti masih akan memberi mereka lebih banyak peralatan, di level Han Xiao saat ini, perlengkapannya sudah bisa dikatakan semi-saleh. Dia saat ini, tanpa keraguan, orang terkuat di kisaran levelnya. Peralatan ini sudah cukup. Han Xiao mencoret peningkatan pribadi di daftar tugasnya. Baris berikutnya berbunyi, kendaraan angkutan. Membuat seluruh kendaraan dari awal akan memakan waktu terlalu banyak, jadi lebih baik bagi Han Xiao untuk langsung membeli satu dari Divisi 13 dan kemudian melakukan modifikasi di atasnya. Dari segi kualitas, Divisi 13 pasti tidak akan mengecewakan. Setelah menghabiskan waktu melihat opsi yang tersedia, Han Xiao memutuskan bahwa truk kargo yang dapat dilepas akan paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu akan bertindak sebagai gudang bergerak dan bengkel, kendaraan logistik untuk tim. Han Xiao bisa membeli truk dengan uang atau bertukar poin reputasi untuk itu, yang pada dasarnya meminta Divisi 13 untuk memberinya truk. Saat ini, ia memiliki cadangan $2,8 juta. Sudah, kemampuan pembelanjaan uang dari kelas mekanik mulai bersinar. Tentu saja, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa pengalaman Han Xiao sebelumnya yang membantunya mengumpulkan uang. Tanpa dengan senang hati menghabiskan semua uang mereka dan membiasakan diri dengan gaji, untuk gaji, seseorang tidak akan pernah bisa menjadi mekanik yang hebat. Meskipun demikian, ia memutuskan untuk membayar dengan poin reputasi, lagi pula itulah tujuan mereka. Sebagai perbandingan, membayar dengan uang akan membuatnya mengembalikan $800.000 yang tidak perlu. Han Xiao menelepon Feng Jun. Beri aku kendaraannya. Berapa lama bagi kamu untuk mengirimkannya ke tempat aku? Petik 2. Aku harus mengambilnya dari pabrik militer. Sekitar 2 jam. Ketepatan waktu Feng Jun terbukti berulang kali, tepat 2 jam kemudian, Feng Jun tiba di depan pintu Han Xiao di truk itu. Masalah segera muncul dengan sendirinya, truk itu terlalu besar untuk memasuki garasi. Han Xiao dan Feng Jun saling menatap, tercengang. Mereka telah memperhitungkan setiap detail dengan cermat kecuali untuk masalah ini. Apa sekarang? Bagaimana kalau kalian memperluas garasi untukku? Ayolah, apa menurutmu staf Departemen Teknik punya banyak waktu luang? Saat Han Xiao menggosok dagunya, matanya tiba-tiba menyala. Apakah kamu tidak membawa pasukan rahasia untuk mengawasi distrik ini? Di mana mereka sekarang? Jadilah orang yang lebih rasional. Jangan kamu pikir kami terlalu banyak menarik perhatian. Petik 2. Han Xiao memalingkan muka dari Feng Jun dan mulai mengukur truk militer. Tingginya 4 meter, lebar 3,5 meter, dan terpasang dengan wadah sepanjang 11 meter yang melampaui lebar bagian depan truk itu sendiri. Apa yang menarik perhatian? Kurasa tidak. Han Xiao sama sekali tidak bingung ketika omong kosong. Hanya orang buta yang tidak akan melihat truk sebesar ini. Feng Jun pada dasarnya menyemburkan air liur ke seluruh wajah Han Xiao. Ada apa dengan air liur yang meludah ketika kamu berbicara? Han Xiao meraih lengan Feng Jun, menyeka wajahnya, dan berkata dengan pandangan menghina, bukannya aku mengkritik kamu, tetapi volume air liur yang keluar dari kamu mulut sangat besar. Petik 2.
Patualu berjalan keluar pada saat ini dan berseru, truk yang sangat besar. Kenapa kita tidak menghancurkan seluruh garasi saja? Mata Han Xiao berkilauan. Tersesat, Patualu memarahi cemberut. Dia kemudian menggosok daerah botak di kepalanya dan merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan kunci dari sakunya dan melemparkannya ke Han Xiao. Aku punya garasi beberapa blok jauhnya. Aku akan meminjamkannya kepada kamu. Petik 2. Han Xiao benar-benar terkejut. Sangat dermawan. Patualu, apakah kamu minum obat salah hari ini? Petik 2. Pergilah. Patualu bersumpah lagi. Dia kemudian mendorong mereka pergi saat mereka menghalangi jalannya, dan dia berjalan keluar untuk berjalan-jalan santai. Han Xiao mengemudikan truk dan tiba di garasi 10 menit kemudian. Blur. Halo, apakah kamu benar-benar harus melakukan itu? Petik 2. Wajah Feng Jun sepucat lembaran saat dia mencondongkan tubuh keluar jendela mobil. Dia melambaikan tangannya dengan histeris sambil terus muntah. Han Xiao tidak bisa mengerti apa yang Feng Jun coba sampaikan. Apakah maksudnya dia tidak akan duduk di mobil aku lagi, atau dia mengatakan bahwa aku tidak harus peduli bagaimana perasaannya? Han Xiao menggelengkan kepalanya dan melemparkan pertanyaan tidak penting ke belakang kepalanya. Setelah dia mengirim Feng Jun yang mual pergi, dia mulai memodifikasi truk militer yang berat itu. Dia memeriksa setiap inci truk dan tidak menemukan kamera atau bak tersembunyi. Produk yang dibuat oleh pabrik militer memiliki kualitas yang sangat baik. Truk itu dilengkapi dengan banyak bagian, termasuk 10 silinder dan turbocharger, yang meningkatkan tenaga kuda. Itu bisa bergerak dengan kecepatan tertinggi 135 km/jam. Truk itu memiliki 5 ban tugas berat yang bebas slip di setiap sisi. Kompartemen kargo besar, dan itu bisa berisi beberapa peralatan. Han Xiao ingin memodifikasinya menjadi bengkel kecil, jadi dia perlu memindahkan peralatan bengkel. Pelat dasar truk dimodifikasi untuk penggunaan multimedan, dengan bagian-bagian seperti suspensi pegas dan suspensi peredam udara, yang memungkinkan truk bergerak dengan lancar di medan yang buruk. Truk itu juga dilengkapi dengan alat anti-geser, yang akan mencegah kendaraan kecil meluncur di bawah truk. Adegan film protagonis mengendarai sports car di bawah mobil penjahat untuk bertarung tidak akan pernah terjadi dengan truk ini. Tunggu, mengapa aku secara alami membayangkan diri aku sebagai penjahat? Kabin mengemudi itu sama sekali tidak kecil, bisa dengan mudah memuat 6 orang. Itu dilengkapi dengan perpindahan gigi 10 gigi, jadi ada gigi yang cocok untuk semua jenis gerakan. Han Xiao memeriksa kantong udara. Mereka ada 8. Selama penumpang tidak terbang keluar dari kendaraan karena tabrakan, mereka pasti tidak akan terluka. Ditambah lagi, penumpang ini bisa menikmati kesenangan terjepit di antara dada besar. Berbicara tentang tabrakan mobil, bagian depan truk tidak diperkuat dengan bumper depan. Han Xiao perlu menambahkannya sendiri. Dia kemudian melihat ke jendela truk, itu anti peluru. Divisi 13 tidak mengambil jalan pintas. Secara keseluruhan, truk itu memenuhi standar, itu tidak memerlukan modifikasi besar. Han Xiao memutuskan untuk menambahkan beberapa silinder nitro boost ke truk untuk dorongan tambahan. Pikiran memiliki nitro boost untuk truk sudah membuat Han Xiao sangat bersemangat. Truknya bisa menjadi raja utama jalan. Han Xiao mulai memodifikasi truk. Bagian dalam kompartemen kargo dibuat menjadi bengkel skala kecil. Han Xiao juga memperkuat pelat dasar dan bumper depan, armor tebal dan berat itu terlihat agak kokoh. 4 silinder penguat nitro dipasang di truk untuk daya dorong tambahan pada saat-saat penting. Selanjutnya, Han Xiao membeli ban cadangan, dan ia memasang radar dengan antena untuk menerima sinyal radio dan mengirim sinyal Wi-Fi. Dengan banyak peningkatan ini, Han Xiao menghabiskan lebih dari $10.000. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Upgrade tentu saja mahal. Menatap truk hitam di depannya, dia menggosok dagunya ketika gagasan untuk memberinya nama tiba-tiba terlintas di benaknya. Han Xiao memutuskan untuk pergi dengan yang paling sederhana dan paling jelas. Hitam besar. Bukan nama yang buruk sama sekali. Ya Tuhan, Xiao Han, kamu membeli sebuah truk besar. Keempat rekan tim diundang ke garasi, dan wajah Li Yalin dan Lin Ya segera dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Mereka naik ke seluruh truk yang berat itu. Karena Lambert sangat tertarik pada mesin, ia membuka kap mobil untuk mengaguminya. Terima kasih, kata Zhang Wei dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Han. Kendaraan logistik adalah barang yang sangat mewah untuk tim seperti mereka. Zhang Wei merasa malu karena Xiao Han membelinya dengan uangnya sendiri. Xiao Han menertawakannya. Hehe, perlakukan itu sebagai cara aku membantu rekan setim yang miskin. Petik 2. Mulut Zhang Wei mulai berkedut saat dia kehilangan kata-kata. Meskipun Xiao Han mengatakan yang sebenarnya, itu masih membingungkan bagi Zhang Wei. Aku menghancurkan otakku untuk mencari nama untuk truk ini. Zhang Wei mendengarkan dengan penuh harap. Xiao Han berdeham dan berkata dengan nada serius, hitam besar. Tubuh Zhang Wei tersentak setelah mendengar nama konyol itu. Dia tersenyum setengah enggan.
Bagus. Nama yang bagus sekali. Oh, kamu juga berpikir begitu. Nama ini sangat menarik dan ringkas. Aku cukup bangga pada diri aku sendiri karena datang dengan nama ini, kata Xiao Han dengan nada puas. Aku senang kamu senang dengan namanya. Wow, ruang mengemudi sangat besar. Li Yalin bersenang-senang ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Siapa yang akan menyetir mobil? Ini truk aku. Jelas, aku akan mengendarainya, kata Xiao Han. Segera, wajah Li Yalin memucat, dan tubuhnya mulai bergetar. Bisakah aku tidak bepergian dengan mobil? Zhang Wei mengerutkan kening dan menegurnya. Xiao Han menghabiskan begitu banyak uang untuk membuat kami menikmati kenyamanan dan kemudahan. Bagaimana kamu bisa menolak ini? Petik 2. Wajah Li Yalin sekarang sepucat lembaran. Dia merasa tidak ada yang lebih mengerikan dari ini. Kalian akan menyesali ini, gumamnya. Penyesalan. Zhang Wei bingung. Apakah Xiao Han pengemudi yang buruk? Maka itu tidak ada yang serius. Seberapa buruk mengemudi itu? Semua orang di sini adalah agen terlatih dalam kondisi fisik yang sangat baik. Tidak ada yang pusing dengan roller coaster. Tidak ada yang perlu ditakutkan tentang ini, Zhang Wei berpikir sendiri. Oh ya, bos kami memberitahu kami bahwa kami akan pindah dalam 4 hari, kata Lin Yao tiba-tiba. Mata Xiao Han bersinar. Dia menghabiskan sekitar 10 hari memberi truk perbaikan. Dia masih ingin memasang senjata berat di atas truk. Dia sudah menguasai pengetahuan yang diperlukan, tetapi tidak ada cukup waktu. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada Zhang Wei, bawa jas lapis baja tempur kepadaku. Aku akan membantu kamu meningkatkannya. Petik 2. Mata Zhang Wei berbinar. Dia memiliki kepercayaan diri dalam keterampilan mekanik Xiao Han. Li Yalin mendengar percakapan mereka. Dia melompat ke arah Xiao Han dan menyenggol bahunya. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku? Kamu berjanji untuk menyesuaikan beberapa peralatan untuk aku. Petik 2. Kamu harus menunggu sampai aku mendapat inspirasi. Sebagai seorang pugilis, kamu harus fokus menggunakan tinju untuk memukul orang. Kenapa kamu selalu mengamati peralatan mekanikku? Xiao Han mendorong Lin Yalin yang berisik ke samping. Gugatan lapis baja tempur asli dibawa keluar langsung oleh anggota staf dari Departemen Logistik. Sama seperti baju besi yang dipamerkan di museum, itu ditopang dengan kerangka plastik dan disimpan dalam kotak logam setinggi manusia. Karena waktu hampir habis, aku harus fokus pada modifikasi yang paling penting. Pertama, aku akan meningkatkan kapasitas energi. Kemudian, bekerja pada struktur akan mulai mengurangi berat dan meningkatkan kerangka bagian mekanik. Ini akan membantu meningkatkan gerakan kamu secara keseluruhan. Petik 2. Itu akan luar biasa. Wajah Zhang Wei cerah dengan kebahagiaan. Gugatan itu sangat berat baginya. Setelah setiap kali digunakan, seluruh tubuhnya akan sakit parah, lebih buruk daripada setelah berlari 10 km. Selanjutnya, aku akan memodifikasi sistem penginderaan. Aku akan memasukkan chip sederhana ke setelan untuk mensurvei situasi di luar, dan aku secara pribadi akan menyumbangkan sistem kontrol daya tembak, yang akan memberi senjata jarak jauh kamu kemampuan membidik otomatis. Terakhir, jika waktu mengizinkan, aku juga akan menambahkan senjata jarak dekat sederhana. Kedengarannya bagus. Zhang Wei sangat gembira. Tapi tiba-tiba, Xiao Han mengubah nadanya. Dan, tentu saja, semua ini dikenakan biaya. Total biaya akan menjadi $360.000. Petik 2. Berapa banyak? Zhang Wei menatapnya, mulutnya ternganga tak percaya. Total tabungannya bahkan belum mencapai $1 juta. Apakah kamu pikir ini terlalu mahal? Xiao Han menyipitkan matanya pada Zhang Wei. Apakah orang tuamu masih hidup? Kenapa kamu bertanya tentang mereka? Mereka sudah meninggal dunia. Zhang Wei dikejutkan oleh pertanyaan aneh. Apakah kamu memiliki saudara kandung? Tidak, aku anak tunggal mereka. Petik 2. Apakah kamu punya istri atau pacar? Tidak, aku sendiri. Xiao Han menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Lalu apa gunanya menyimpan begitu banyak uang? Komentar itu langsung menyentuh hatinya. Baik, berhenti bicara. Aku akan membayar. Zhang Wei mencengkeram dadanya kesakitan. Dia merasa seperti hatinya dihancurkan oleh ribuan badak. Seperti pebisnis yang tidak bermoral, Xiao Han menerima pembayaran dari tangan Zhang Wei yang gemetar sebelum ia memulai modifikasi gugatan itu. Teori energi dasar LFV 3 telah memberi Xiao Han kemampuan untuk memperkuat mekanik energi. Namun, dia tidak ingin memberikan setelan perkasa kepada Zhang Wei modifikasi hebat, jadi tidak perlu cetak biru energi baru. Barang-barang bagus harus disimpan untuk penggunaan pribadi. Untuk membangun kerangka mekanik penahan berat dan chip penginderaan, orang bisa benar-benar menggunakan cetak biru. Keduanya agak umum. Garis bawah. Apakah kamu ingin melanjutkan dengan penggabungan bakat? LFV, 1 penginderaan ruang dasar plus LFV,
1 teknik elektro virtual dasar. Penggabungan ini akan dikenakan biaya 10.000 EXP. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin melanjutkan dengan penggabungan bakat? LFV. 2 prinsip dinamika dasar plus LFV. 4 teknik mekanik dasar. Penggabungan ini akan dikenakan biaya 10.000 EXP. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Keberhasilan Fusion. Selamat, kamu telah menemukan Smart Chip tingkat rendah. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Keberhasilan Fusion. Selamat, kamu telah menemukan sistem kerangka mekanik tipe K600. Keduanya adalah cetak biru mekanik yang umum, sehingga sebagian besar mekanika akan memilikinya. Xiao Han mencapai kesuksesan fusi pada percobaan pertamanya tanpa cegukan. Low-level Smart Chip juga dijual di pasaran. Namun, dengan membuka kunci cetak biru itu, Xiao Han dapat mengubahnya dengan menulis kodenya sendiri. Kata-kata level rendah menunjukkan bahwa akan ada versi yang lebih maju, seperti AI yang sangat cerdas untuk robot besar atau bahkan kontrol sistem cerdas untuk kendaraan luar angkasa besar dan mesin perang. Di sisi lain, sistem kerangka mekanik tipe K600 adalah salah satu model dasar sistem kerangka mekanik dalam. Sistem kerangka mekanis luar dikenakan langsung pada tubuh, sementara tipe bagian dalam memasang seluruh tubuh dengan mulus, tersembunyi di dalam baju besi eksternal. Ini mempertahankan fungsi yang sama dengan sistem kerangka eksternal tetapi memberikan kekuatan mekanik ekstra. Sistem kerangka bagian dalam adalah suatu keharusan untuk membuat suite lapis baja mekanis. Tidak perlu dikatakan, versi yang lebih maju diaplikasikan pada baju lapis baja kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Xiao Han melepas bagian luar jas tempur, memperlihatkan bagian-bagian rumit di interior. Xiao Han mengamati sejenak sebelum dia mulai bekerja. Pertama, dia meningkatkan kapasitas energi, kemudian dia menambahkan dalam sistem kerangka dan chip pintar, dan terakhir, dia membeli beberapa perangkat pencitraan, kamera, dan sensor inframerah untuk peralatan penginderaan. Pada fajar hari keempat, dia akhirnya selesai meningkatkan gugatan lapis baja kombatan. Meskipun eksterior pakaian primitif yang sama, hitam, dan berat yang sama, bagian dalam setelan itu telah sangat berubah. Akhirnya menyerupai baju lapis baja mekanik yang kuat dan maju. Namun kendala waktu tidak memungkinkan Xiao Han untuk menambahkan senjata jarak dekat. Xiao Han tidak terganggu olehnya. Tidak mengantarkan produk yang dijanjikan setelah pembayaran bukanlah hal baru baginya, dia sudah menunda pengiriman bubuk mesiu tinggi peledak selama lebih dari setengah bulan. Xiao Han menguap dan melihat antar mukanya. Gugatan lapis baja kombatan, turunkan kemajuan 2%. Derivasi retro peralatan adalah salah satu metode bagi mekanika untuk mendapatkan cetak biru. Persyaratannya sangat ketat karena kemajuan biasanya akan berhenti ketika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Terkadang, sama seperti kemajuan mencapai 30%, kadang-kadang akan meminta INT untuk mencapai XX sebelum dapat melanjutkan derivasi. Lebih jauh lagi, bahkan ketika kemajuan mencapai 100%, sejumlah besar EXP harus dikonsumsi untuk secara resmi menguasai cetak biru. Inti dari baju lapis baja tempur adalah bagian dari pengetahuan mekanik tingkat lanjut modifikasi alat berat. Ketika bila kemajuan mencapai 50%, sepertinya pengetahuan ini diperlukan. Karena cetak biru untuk jas itu tidak penting untuk Xiao Han, dia tidak peduli dengan itu. Itu adalah hari pindah. Tim 4 berkumpul di garasi. Lin Yao menatap layar komputer dan berkata tiba-tiba, departemen telah berkumpul. Titik pengumpulannya adalah East Sentry Post. Petik 2. Baik, ayo naik truk. Zhang Wei berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia memberikan instruksi, Li Yalin bergerak cepat ke kursi pengemudi dan menatap Xiao Han dengan cemas. Bisakah aku mengemudikan truk? Xiao Han menggosok matanya. Dia telah membakar minyak tengah malam selama beberapa hari terakhir, jadi dia mengantuk tak terkira. Karena itu, dia tidak bersikeras mengemudi. Dia menyuruhnya mengemudi dengan mantap sebelum pindah ke bagian belakang truk. Dia menggunakan beberapa tas ransel sebagai selimut dan berbaring di lantai untuk tidur. Li Yalin menghela napas lega sekaligus. Dia merasa seolah-olah baru saja lolos dari kematian dengan sempit. Dia bahkan tidak punya energi untuk menunjukkan ironi dalam kata-kata Xiao Han, mengemudi dengan mantap. Setelah melihat bahwa Xiao Han ingin tidur yang baik, sisanya duduk di ruang mengemudi untuk menghindari gangguan padanya. Ibu kota barat, Pos Sentri Timur, stasiun kereta militer. Para atasan sangat menghargai serangan ini di pangkalan di Dark Crow Valley. Divisi 13 mengirim 3 tim ops rahasia untuk mengambil bagian dalam misi skala besar ini. Yang pertama adalah tim Zhang Wei, dan yang lainnya adalah tim Ma Qingyang, yang menyelamatkan tim Zhang Wei. Tim terakhir adalah tim S terselubung, yang dipimpin oleh pemimpin tim, Di Susu. Kedua tim operasi sedang menunggu di stasiun kereta api, ditemani oleh seorang petugas dari Departemen Staf.
Perannya adalah untuk memberikan saran dan mengawasi operasi agar agen tetap terkendali. Ada contoh di masa lalu di mana setiap tim memiliki agen elit yang memiliki pendapat kuat, menghasilkan banyak pendapat yang berbeda yang menyebabkan kerja tim yang buruk dan menyebabkan banyak kesulitan dalam misi mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Divisi 13 telah memodifikasi prosedur misi mereka. Ketika ada banyak tim yang bekerja bersama, seorang staf akan menjadi otak keseluruhan misi. Petugas dari Departemen Staf belajar bagaimana memimpin berbagai situasi pertempuran sepanjang tahun. Sebelum misi, mereka akan mempelajari masing-masing dan setiap agen dari tim masing-masing untuk lebih mengevaluasi rencana misi. Meskipun semua agen percaya bahwa staf hanya tahu cara menulis laporan misi dan bertanggung jawab, mereka harus mematuhi perintah dari atasan. Selama petugas staf tidak terlalu mengontrol mereka, semua orang akan berdamai dengannya. Mengapa Zhang Wei masih tidak ada di sini? Dia sangat terlambat. Petik 2. Ma Qing yang menatap matahari dan mengisap rokoknya. Dia berteman cukup baik dengan Zhang Wei, dan rekan satu tim mereka memiliki hubungan persahabatan juga. Disusu dan timnya menunggu di sisi lain. Dia sedang bermain dengan koin di tangannya. Koin itu, memantulkan sinar matahari, berputar dan bergerak cepat di bawah tangannya yang gesit. Dia bersemangat untuk bertemu Li Yalin karena itu berarti dia akan menggertak dan menggodanya lagi. Ditambah lagi, dia cukup tertarik oleh rekan setim barunya, Xiao Han. Petugas staf terkemuka, Qi Beijia, menggosok alisnya yang tampan. Matanya jengkel oleh pantulan sinar matahari yang berkedip-kedip dari koin. Dia tidak punya pilihan selain mengarahkan wajahnya ke sisi lain. Suara mesin yang keras terdengar dari kejauhan. Semua orang bisa mendengar tenaga kuda yang besar dari kendaraan yang masuk. Mereka merasakan lantai bergetar ketika kendaraan semakin dekat. Qi Beijia menatap sumber suara dan melihat truk militer raksasa dan ganas mendekat. Ma Qing yang menjentikkan pantat rokoknya dan menghancurkannya dengan tumitnya. Disusu mengepalkan jari-jarinya erat, mencengkeram koin di telapak tangannya. Qi Beijia menyesuaikan kerahnya. Mereka di sini.